Saya tetap digugurkan juga. Tetap digugurkan. Iya. Incumbent adalah pengurus partai. Salah satu anggota partai. Terus terang, saya selama 12 tahun tidak pernah punya ada masalah di perumahan itu. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Bang. Jadi gini Bang, ini terima kasih banyak Bang Henry sudah bersedia datang di Alur Podcast. Tentunya akan ada yang kita bahas di sini Bang. Siap. Tapi saya minta Bang Hendrik untuk relax dulu. Jadi kita bawa santai, karena kalau di podcast itu nggak boleh tegang-tegang Bang. ya, karena nggak ada yang kriminal nih Bang. Nggak ada yang ekstrim kali ini. Siap. Jadi bicara tentang Bang Hendrik nih. Berapa hari ini ada yang viral yang kami dapat nih tentang pemilihan RW 14 Tanjung Riau Sekupang Bang. Nah, informasi yang kami peroleh, katanya Bang Hendrik itu salah satu calon ketua RW, betul Bang? Ya, betul Bang. Tapi ini saya langsung aja. Siap. Tapi kami dengar Bang Hendrik menjadi calon itu digugurkan Bang sama panitia. Itu boleh diceritakan Bang, awal mulanya kenapa bisa Bang? Baik. Sebenarnya saya di Perumahan Galaksi itu RW 14 sudah 12 tahun tinggal di situ kurang lebih. Jenjang waktu saya bersosialisasi sama tetangga di sana satu perumahan, sebenarnya baik-baik aja, relek-relek aja. Relax. Iya, aman-aman aja. Jadi pas di bulan Juni semalam, dan posisi saya pada masa itu adalah sekretaris RW. Sekretaris RW. Nah, sekretaris RW. Karena di perumahan itu 3 kali ganti RW, saya terlibat dalam suatu struktur dan organisasi kepengurusan pemerintahan setempat. Jadi waktu 6 tahun ke belakang saya sekretaris RW juga. Maju 3 tahun ke depannya saya humas bagian luar. Nah, tiba di 2019 sampai dengan 2002 saya sekretaris RW juga. Dipilih kembali sama RW yang terpilih. Nah, awalnya kami kerjasama dengan baik, bagus semuanya. Pembangunan, sosialisasi semuanya berjalan dengan lancar. Dengan RW yang incumbent sekarang. Ya, incumbent ini kan. Nah, dalam bersosialisasi pembangunan baik itu di dalam, di luar, dan setiap pertemuan di kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kota, kami bareng membawa warga. Jadi waktu tepat 2002 di bulan Juni itu saya memberikan informasi kepada Pak RW bahwa SK kita ini masa baktinya tanggal 17 Juli. Baik, saya informasikan kepada Pak RW. Itu berapa, masuk ke periode berapa? Periode yang pertama. Pertama ya. Periode yang pertama. Setelah itu Pak RW menginstruksikan sama saya, karena saya selaku sekretaris RW ya. Nah, jadi menginstruksikan, aturlah Pak Henry, yang penting kita semua bisa berjalan. Karena saya tahu kesibukan dia ini, RW ini di luar, saya tahu semuanya kesibukannya. Jadi untuk di dalam saya yang setting semuanya, saya yang setel semuanya. Jadi saya undanglah pertemuan perangkat RW, perangkat RT, ibu-ibu kader posyandu, PKK, ketua masjid, ya kan, tokoh masyarakat, dikumpulkanlah di Pasung. Nah, di gedung serbaguna kami saya kumpulkan. Saya kumpulkan, datang mereka. Perumahannya apa namanya? Perumahan Galaksi Pak. Perumahan Galaksi. Iya, Perumahan Galaksi. Lanjut. Jadi saya kumpulkan pertemuan, saya lah moderatornya. Saya buka, saya berbicara maksud dan tujuan tema pada malam hari ini kita berkumpul adalah untuk pembentukan panitia pemilihan RW sama RT. Berhubung karena SK tanggal 17 Juli kurang lebih 1 bulan ke depannya lah pada itu saya berbicara kita akan masa habis. Jadi pada malam hari ini kita bentuklah panitia. Baik. Nah, di situ terjadilah musyawarah
dalam musyawarah tersebut RT dan juga tokoh masyarakat menyampaikan Iya, iya. kalau bisa pemilihannya nanti setelah Idul Adha Idul Adha. bulan Juli. Hmm. Iya, tanggal 12 kan Idul Adha kalau nggak salah masa itu bulan Juli. Baik, saya bilang oke ya, kita kunci ini ya. Oke. Iya, iya. Timbullah pembentukan panitia. Hmm. Dalam pembentukan panitia tersebut Dari hasil ya, musyawarah. ya musyawarah nih. Oke. Jadi saya mengutarakan siapa perwakilan dari setiap RT. Karena kita ada 4 RT nih Bang. Ada 4 RT. Ada 4 RT di perumahan wilayah ya, di perumahan RW 14 ini ya. Oke. Jadi tolong ajukan nama dari setiap RT masing-masing 2 orang. Oke. Jadi Untuk Pak dijadikan RW panitia. Ya, untuk dijadikan panitia. Oke. Jadi Pak RT menyampaikan ke saya, Pak Henry, kalau bisa itu panitia jangan ditunjuk, siapa yang bersedia. Iya, betul. Karena kalau sempat ada yang ditunjuk nanti merasa tidak enak. Nah, Betul. merasa tidak enak ya Iya, kan. iya. Kenapa saya mampu tapi kok nggak ditunjuk ya, Iya, kan itu iya, kan. iya, iya. Lebih bagus siapa yang bersedia silakan. Ah, oke. Baik. Oke. RT 1 timbul 2 orang, RT 2 timbul 2 orang, sampailah RT keempat timbul 2 orang. Jadi ada 8. Ada 8. Ada yang 8. masuk dalam panitia. Ya, dan masuk dalam penyusunan panitia. Jadi begitu ada 8, saya bilang bentuklah ketua. Iya. Saya bilang. Begitu saya mau bentuk ketua, siapa ketuanya? Tokoh masyarakat bilang, Pak Henry, ini nggak bisa dilepas saja ini. Iya, Ini iya. Pak Henry ini harus terlibat. Iya. Nah, kalau memang siap bersedia, Pak Henry jadi ketuanya dari yang 8 ini. Kenapa harus Bang Hendri yang ditunjuk? Nah, itu tadi karena setiap kegiatan di situ selalu saya yang diajukan. Oh, selama ini Iya, Bang selama Hendri itu ini. selalu di depan ya? Iya, itulah. Dilibatkan ya? Baik Oh, itu gitu. di umum, di keagamaan, ya kan. Oke. Selalu saya. Hmm. Jadi dan juga teknik-teknik pemilihan apa itu semua, baik itu tingkat pemerintahan, saya yang selalu Artinya Bang Hendri menguasai lah Iya, tentang aturan itulah main. mungkin lah. Walaupun saya pun bukan sekolah tinggi kali, cuman Iya, ya iya, mungkin orang beranggapan pengalaman kan itu dia kan. oke, siap. Karena selama ini kan saya yang selalu menghandle itu semua. Jadi oke, kalau memang yang bersedia tidak ada keberatan saya menjadi ketua, ya silakan saya bilang. Nah, dan Pak RW pun, Pak RT pun menunjuk, udahlah Pak Henry jadi ketua. Jadi saya jadi ketua. Ini belum ada terbesit untuk menjadi calon belum ketua RW? belum ada Oke, siap. belum ada sikit pun belum ada ya kan. Ya terbentuklah panitia, jadi ketua saya, sekretaris 1, bendahara 1. Jadi yang 8 tadi ini ditambah lagi dengan 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara, jadi 11 orang. Saya bikinkan grup. Oke. Nah, Grup saya WA. grup WA untuk panitia. Ya. Jadi seiring waktunya berjalan, saya di grup itu menginformasikan, tolong secara administrasi kita lengkapi. Karena Oke. dalam waktu dekat ini kita akan mengejar ke kelurahan untuk kita di SK-kan. Oke. Siap ya, datanglah semua di grup itu, kirimlah semuanya. Jadi karena waktunya itu kan bulan Juni pertengahan, sementara pemilihannya adalah Juli nanti selepas Lebaran, bulan 7. Ya, oke. Baik Doda. Jadi selama 1 minggu itu saya ditelepon sama incumbent tadi nih, RW tadi nih, Oke, oke. Pak Henry, kita harus cepatnya, kita harus buat SK karena Pak Lurah sudah mendesak. Baiklah Pak, kalau memang kayak Boleh gitu. disebut siapa namanya? Siapa ini Pak? Nama panggilannya aja yang calon yang incumbent. Yang incumbent, Pak Peri. Pak Peri ya. Iya. Oke, siap, lanjut. Jadi setelah siapa saya bilang. Jadi setelah udah saya utarakan itu, saya siap apa perintah dari dia. Satu harinya saya berpikir, kita sudah rapat kok tiba-tiba udah nentukan apanya, Iya. harinya kok berubah lagi ini. Jadi kan saya bertanya, kalau memang nggak mau cepat-cepat, ya udah saya mundur. Mundur saya jadi ketua yang belum di SK-kan. Karena Ketua ada desakan, karena ada desakan minta cepat nih. Ya, minta pemilihan. cepat. Nah, sementara kita sudah sepakat itu kan di bulan Juli, Di bulan suatu Juli. bulan lagi. Betul. Karena di situ ya tadi kegiatan tadi ini bukan pemilihan RT RW aja yang saya ikut handle juga, karena ada lagi yang fokus untuk Idul Adha. Oke. Nah, ya kan? Jadi saya bilang saya mundur Pak, secara tulisan saya foto, Oke.
saya informasikan di grup, saya mundur. Berarti mundurnya secara resmi, Pak? Iya, secara tulisan ada juga, ya Iya. walaupun tulisan coret lah, saya Tulisan bilang tangan kan. ya. Nah, saya tanda tangan, buku tanda tangan, saya bilang kan. Baik, alasannya apa Pak? Katanya. Nah, saya bilang alasan saya sibuk pekerjaan. Iya, iya. Saya bilang ya kan. Hmm. Oke lah, kalau memang itu hak Pak Henry. Iya. Kata dia gitu kan. Oke, baik. Jadi nggak Ini bisa- ini kata siapa nih? kata yang anggota Ya. anggota panitia ya? panitianya. Oke, siap. Siap. Nah itu setelah itu Pak Henry, ini kita harus publikasikan dan pertemuan lagi. Baiklah, saya pertemuan lagi, saya publikasikan, saya menyatakan mundur. Nah, dalam arti saya mundur itu terus terang secara pribadi pun saya belum ada niat jadi calon RW. Belum ada niat. Belum ada niat. Oke. Saya ini awalnya berniat menjadi calon RT. Dan ada seorang RW calonnya yang mau saya usung. Oke. Makanya saya mundur. Tapi sebelum itu, Bang Henry, ini sebenarnya masa habisnya jabatan ketua RW ini bulan berapa? Juli tanggal 17. Tanggal 17 Bulan Juli. 7. Oh, bulan 7 ya. Nah, kita Oke. ini kan posisi berbicara ini kan di bulan Juni. Nah, di bulan Juni. Tapi karena ada ini Lebaran ya, Iya. ditunda dulu. Setelah itu baru dilakukan Iya. pembentukan panitianya nih. Iya. Oke, Makanya siap, kan. lanjut. Jadi di bulan Juni itu saya udah keluar dari panitia dan panitia menunjuk ketua yang baru, bikinlah aturan. Ini posisi masih di bulan Juni nih ya. Iya, iya, iya. Bulan Juni pertengahan ini. Sekitar tanggal 20-an kalau nggak salah. Bentuklah mereka panitia, ya kan. Saya fokus ke pencalonan RW yang saya Oke, usung. Oke. Saya usung. Nah, begitu mereka sudah membuatkan aturan, ya kan, semuanya SK sudah ditangani lurah, ditempel lah. Artinya sudah diganti itu ketua panitia. Sudah Oke. tahu, udah diganti. Artinya setelah Bang Henry mundur, langsung ada pengganti ketua panitia. Ya. Oke. Ada ketua panitianya dan mereka besoknya kalau tidak salah mengaturlah semua. Nah, mekanisme, tata tertib, persyaratan apa semuanya. Oke. Nah, baru antar ke kelurahan. Karena saya mantau lewat dari grup pergerakan mereka, mantau dari grup WA. Oh. Nah, ada grup WA. Jadi ke mereka rapat apa semuanya ke kelurahan. Wah, artinya Bang Henry masih ada di grup itu. Iya, Grup panitia ya. bukan di grup warga. Grup warga, oke. Ya, karena kan mereka memang ya transparan, mereka transparan. Oh gitu. Siap. Transparan secara WA grup dan juga informasi sebaran. Perkembangannya. Nah, Ya. jadi memang ya orang itu transparan dan selalu apa juga kan informasikan ke Iya, warga iya, juga iya. melalui grup-grup WA Oke. semuanya. Baik, setelah itu seiringnya berjalan, calon yang saya usung ini mundur. Mundur. Iya, Alasan? intervensi. Intervensi. Iya. Siapa yang intervensi? Yang intervensi adalah incumbent. Incumbent. Iya. Dan juga Bentuk intervensinya seperti apa? ya itu saya interogasi sama yang bersangkutan, grup lah, ya kan. Di dalam pertemuan mereka lah internal dipanggil. Itu informasi dari yang saya calonkan, makanya dia mundur. Salah satu yang Bang Henry tahu, Ya. intervensi seperti apa? Kalau itu dia tidak bisa menjelaskan sama saya. Oke. Ya, Tapi itu ada. itu ada sama dia. Oke. Akhirnya mundur. Ya, mundur dia. Tapi dia mundur bukan jadi calon RW. Masuk dia lagi ke RT. Oh, Calonkan jadi RT tetap. Dia dulu Calonkan. RT 03. Ya kan? Habis sudah RT 03, dan itu kami usung jadi RW. Rupanya mungkin dia tidak kuat, ya kan? Dia tidak kuat. Nah, Iya. terakhirnya dia mencalonkan RT di tanggal 25 Juni. Oh, jadi RT di tempat semula. Iya. Oke. Karena aturan daripada panitia itu pendaftaran tanggal 25 Juni sampai tanggal 26 Juni. Jadi begitu tanggal 25 Juni dia menyatakan mendaftar sebagai RT kembali lagi. Oke. Jadi tanggal 25 malam itu setelah sudah dapat gambar di grup WA warga bahwa bapak ini mencalonkan Iya, RT iya. kembali lagi.
kami sudah merasa udah nggak enak hati lah. Ya. Ini bisa-bisa nggak ada lawan ini, nggak ada Artinya untuk RW lah. ini bisa-bisa tunggal. Ya tunggal. Oke. Jadi warga yang di sekitaran saya, tempat biasa saya duduk, memberi mandat lah sama saya. Pak Henry, Bang Henry, majulah. Cuman Pak Henry sama Bang Henry lah yang bisa untuk menyaingi RW incumbent tersebut. Artinya Bang Hendrik maju itu bukan sebenarnya dari hati diri sendiri ya? Belum. Artinya ada dorongan ya? Iya. Dan awalnya pun saya pun untuk maju RW itu belum ada restu dari istri. Oh. Belum dapat restu. Belum mengiyakan. Belum mengiyakan tapi belum dapat restu juga dari istri. Oke. Nah, jadi itu tanggal 25 ya. Karena tanggal 26 batas akhirnya jam 22. Jadi sekitar jam 8 malam lah. Kita masuk tanggal 26. Jam 8 malam datanglah ibu-ibu sebagian ke rumah untuk memujuk istri saya agar saya diberikan restu. Oke. Nah, agar saya diberi restu. Begitu ibu-ibu sudah keluar, dikudein saya. Masuklah Pak Hendrik ke dalam. Masuk saya ke dalam. Iya. Begitu saya masuk ke dalam, jumpa sama istri, dibilang istri. Manggilnya papa lah ya kan. Iya. Papa mau maju ya jadi calon RW. Iya bu, kalau ibu restui maju malam ini mau mendaftar. Iya. Majulah kata dia. Tapi tolong setelah sudah jadi tetap amanah dan jalan lurus. Siap ya Pak. Karena selama ini pun walaupun nggak jadi RW, nggak jadi RT, masyarakat tidak pernah kecewa. Iya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya bantukan kepada masyarakat. Iya. Karena di situ terus terang saya bilang, Iya. silaturahmi saya itu bila warga ada sukaria itu bagus semua. Dan saya pun istilahnya maaf cakap bukan membela diri sendiri. Saya pun apa kesusahan warga itu saya membantu. Dan itulah yang mungkin yang buat istri juga mendukung. Nah, itulah istri mendukung. Baiklah, terima kasih saya bilang sama istri. Tapi jangan ingat, jangan macam-macam. Iya. Kata istri. Ini susah perumahan. Iya betul. Ini akan terjadi polemik. Iya. Istri pesan sama saya. Tapi jangan sampai kata dia kan. Sudah mendaftarlah saya jam 9 malam. Dikawal sama Pak RT saya, Pak RT 02. Oh gitu. Oke. Diantar. Serahkanlah secara administrasi semuanya. Saya tanda tanganilah di atas materai. Peraturan mekanismenya semua. Panitia bilang ke saya, Pak Hendrik sudah paham, sudah bersedia apa yang kami lakukan, sudah. Iya. Saya tanda tangani lah. Setelah sudah saya tangani, saya pulang. Tapi ada satu syarat, dalam waktu tanggal 26 sampai tanggal 30 Juni, saya harus menyiapkan data dukungan KTP dan tanda tangan. Mendukung menjadi calon RW. 80 dukungan. Tanda tangan plus KTP. Nah, jadi tim saya bentuk. Tolong ambil ini KTP sama tanda tangan. Iya. Sebagai syarat dukungan sebagai calon RW. Ini syarat yang dikasih oleh panitia ya? Iya, panitia. Kalau yang lain-lainnya mungkin ya kita bisalah kita cover. Nah, kita pun beranggapan tadi kan ya kalau memang rezeki kita ini bisa dapat sama kita. Iya. Nah, kan itu dia kan. Jadi baiklah, tapi saya bilang jangan memaksa. Jangan memaksa saya bilang. Iya. Siap Bang, siap Pak. Menyebarlah mulai besok anggota. Dapatlah sekitar 200 tanda tangan dan juga KTP dukungan. 200. Iya. Dukungan sebagai calon RW. Ini masih dukungan ini. Oh. Syarat dukungan sebagai calon RW. Ini yang kemudian nanti dibawa ke panitia. Ya. Tanggal 30 Juni saya antarlah. Karena batas waktunya. Saya antar. Begitu saya antar 30 atau 31 lah itu. Saya rasa itu kan. Saya antar. Ini Pak Panitia. Saya mohon ini data jangan dipublikasikan. Oke.
karena ini data rahasia dan amanah. Betul. Kalau memang yang merasa keberatan, keabsahan daripada data pendukung saya ini, bisa bekerja sama dengan Pak RT. Saya bilang. Karena ini kalau sempat dipublikasikan, ini akan terjadi kejenjangan sosial. Iya, betul. Nah, akan terjadi kejenjangan sosial ini kalau Iya, iya. dipublikasikan. Ini bakalan nanti ribut ini. Terus apa jawaban panitia? Jawaban mereka pertama itu, Pak Ketua, oke siap, Oke. kata dia. Ini ketua panitia atau Ketua panitia. ketua panitia? Oke. Nah, udah salam siap. Ternyata anggota panitia yang lain menanyakan ke Pak Ketua. Tidak sepakat. Pak Ketua sanggup enggak 80 KTP itu cross check sendiri? Oke. Nah, langsung Pak Ketua berubah Pikiran. kepikiran dan keputusan dia Ah. tadi. Oh, ini nggak bisa Pak Henry katanya. Ini harus bersama-sama ini katanya cross checknya. Saya bilang, saya mohon maaf, memohon kali sama Pak Ketua. Kan ada 8 orang panitianya. Saya tidak jamin yang 8 orang itu, saya tidak jamin. Oke. Makanya saya bilang, ini tolong data jangan dipublikasikan. Kalau memangnya Bapak ragu, ini kan cuma ada 80 KTP. 80 KTP ini 20 per RT. Artinya biarkan panitia yang verifikasi. Iya. Jadi saya bilang verifikasilah data ini bersama Pak RT, saya bilang. Tidak perlu sampai door to door. Karena mereka seiringnya waktu tadi perdebatan itu mereka minta door to door. Door to door. Saya tidak mau menolak. Nah, kan jenis verifikasi kan banyak. Banyak jenis verifikasi. Kenapa kok mesti sampai door to door? Nah, saya potong sedikit. Siap. Syarat yang ditetapkan oleh panitia terhadap calon, salah satunya pengumpulan Iya. KTP yang menyatakan dukungan ya, yang dijadikan nanti tahap verifikasi mungkin Iya, namanya. betul. Nah, menurut Bang Henry sendiri, apakah syarat ini sesuai dengan Perwako? Kalau itu tidak ada. Ah, Kalau itu tidak ada. Cuman karena Tidak ada. gentleman saya tadi nih, saya tidak mau protes, saya tidak mau artinya apa. tidak ada protes, Nah, tidak ada protes. sekalipun Karena- itu tidak ada di Perwako. Perwaku. Oke. Karena nanti kalau seumpamanya saya protes, Hmm. ya itu tadi kalau bahasa gaulnya sekarang cemen lah, Iya. baru mau maju banyak kali protes, banyak kali apa. Hmm. Tapi kami tidak. Saya pun bilang sama anggota, walaupun macam mana pun berat, karena kalian sudah merekomendasikan saya jadi calon, oke, kita laksanakan. Nah, cuma ada satu poin tadi itu klarifikasi data tadi itu. Makanya saya bilang jangan sampai ini dipublikasikan. Kan banyak sistem yang lain klarifikasi data tadi ini. Tapi mereka minta door to door. Saya berkeras tak mau. Kalau memang door to door saya mau. Karena ini adalah amanah, saya bilang. Dan ini akan berakibatkan kejenjangan sosial bakalan terjadi. Iya. Hubungan tetangga itu bakalan terjadi. Saya bilang. Artinya seperti kayak jadi seperti anggota DPD RI, Nah, ya kan? Karena itu harus dia. mengumpulkan dukungan KTP kan nggak ada dipublis ya. Ya itulah kan. Ah. Jadi saya setelah malam itu tidak ada di tengah, Hmm. saya angkut data saya. Ya. Besoknya saya ngelapor ke kelurahan. Nah, laporlah ke kelurahan Tanjung Riau. Pergilah saya. Siapa nama lurahnya, Pak? Pak Eprijon. Pak Efri John. Ya. Oke. Baru juga di Tanjung Riau. Saya pun baru kenal gitu. juga. Ah. Ya kan. Jadi Oke. begitu saya melapor ke kelurahan, wah ini bagus Pak Henry katanya. Malah mengaminkan apa yang dilakukan Iya. panitia. Bagus ini, soalnya ini kan sama aja macam pemilihan caleg-caleg katanya. Jadi saya berargumen, Pak, saya bilang, ini Bapak bilang bagus, saya bilang. Bapak posisi Bapak bukan tinggal di perumahan, saya bilang. Iya, iya, iya. Ini kan pemilihan RT RW, saya bilang. Dan mungkin baru ini terjadi ya. Makanya itu saya bilang, ini kalau caleg ataupun presiden itu kan berbeda pilihan, tapi yang bersangkutan tidak ada di perumahan itu, Pak. Iya, iya. Nanti seumpamanya di antara kami yang jadi satu, Iya. yang berbeda pilihan, kan Jadi- gue rasa tidak enak kalau Jadi bisa nggak terbuka. enak. Oke. Tapi kalau secara tertutup kan kan tidak tahu. Nah, kan itu dia kan, nggak bisa kayak gitu Pak, saya bilang. Oke Pak Hendrik, tunggu ya. Artinya belum ada pencoblosan nih, tapi sudah ada yang jelas nih 200-an nih. Nah, kan itu dia kan. Gitu. Jadi setelah itu kata Pak Lurah memberi instruksi sama saya,
tenang dulu Pak Henry, kita akan selesaikan. Artinya secara- ikutin kata panitia. Ya, kita selesaikan katanya. Baiklah, saya tunggu. Esok harinya saya ditelepon, Pak Henry, malam ini kita duduk di suatu tempat. Duduklah di sebuah tempat kopi lah. Iya, iya. Duduk dihadiri 4 RT, RW incumbent Itu di Sekupang. di daerah Tanjung Riau, Marina Base Camp. Tanjung Riau juga. Ya. Oke. 4 RT, RW incumbent, panitia yang 10 jadinya karena 11 saya keluar setengah 10. 10 ditambah pendukung saya ada 6 orang. Duduklah kami. Oke. Duduk minum ngopi. Jadi kami menunggu keputusan daripada panitia tadi nih. Nah, terjadilah ada perdebatan sedikit ya kan. Instruksi sedikit. Nah, tidak ada jalan keluar juga. Jadi pada malam itu panitia berbicara. Ketua panitia berbicara di depan Pak Lurah. Jadi berbicara menyatakan sikap Ya. bahwa Pak Henry digugurkan dengan alasan tidak mengikuti aturan yang sudah dibuat panitia yang telah ditandatangani Pak Lurah. Oke. Nah, baiklah, saya bilang. Oh, jadi syarat yang dibuat panitia ini disetujui lurah melalui dengan tanda tangan ya? Ya, tanda tangan lah. Karena kan Tanda tangan SK, lurah. SK sama syarat itu kan ditandatangani Lurah. Oh, dilampirkan dalam situ. Oke. Kalau sepengetahuan saya di SK itu ada tanda tangan Lurah, nama mereka dan tanda tangan Pak Lurah ada. Artinya yang dibuat panitia ini syarat-syarat ini diaminkan oleh lurah. Ya jelas kok itu karena mereka berdebat pun membilangkan sama saya, menyampaikan sama saya bahwa kami ini panitia yang sudah di SK-kan sama Lurah. Jadi yang menyampaikan digugurkan ini Ketua panitia ketua panitia Ya. waktu ada Pak Lurah. Iya. Oke, waktu pertemuan itu. Ya waktu pertemuan. Baiklah kalau memang kayak gitu. Jadi Alasan jelasnya itu apa sih yang ya karena tidak mengikuti aturan yang mereka buat, data itu tidak saya serahkan. Oh, menurut Bang Hendrik terkait data. Iya, terkait data. Oke. Ya, ngapain saya serahkan data itu kalau keamanan data itu belum bisa dijamin mereka? Oke. Ya kan? Karena saya masih amanah. Saya bilang, "Udah. Baiklah. Kalau memang kayak gitu keputusan panitia, ya saya akan ke Sambil jenjang minum, Pak? ya. Saya akan ke jenjang lebih ke atas lagi." Oke. Setelah itu RW incumbent berbicara, Pak Henry kalau tidak terima dengan keputusan panitia menggugurkan Pak Henry silakan mengadu ke camat, ke wali kota, gubernur, bahkan presiden silakan. Ini yang Incumbent. kok bisa berhubungan langsung? Makanya itu saya pun nggak tahu juga ini bang, ya kan? Oh, ujuk-ujuk incumbent. Nah, hubungan. makanya saya bilang kok sampai-sampainya dia itu mengutarakan gitu. Saya bilang, ini kan masih ranahnya panitia. iya, seharusnya kan orang panitia. Dia pun calon sebenarnya kan calon Iya, sama-sama iya. calon. Hmm. Walaupun dia seorang RW yang masa itu kan jabatannya belum habis tapi belum lepas. Waktu itu dia sudah calon juga. Udah Oke. calon, udah mendaftarkan diri. Hmm. Nah, baiklah kalau memang begitu Bapak inginkan, siap saya bilang. Jadi itu tanggal 1 Juli. Ya, oke. Begitu tanggal 1 Juli, tanggal 4-nya saya ngelapor ke kecamatan. Siapa? Pertama by telepon. Langsung dengan camat. Nama Sekcam. Sekcam. Ya, Oke. Pak Sekcam Sekupang. By telepon, Pak, tolong Pak kasih waktu, saya mau menghadap ke Pak Camat. Ada permasalahan yang di perumahan Galaksi, Pak. Oh siap Pak. Saya nanti bentar saya informasikan, nanti akan saya atur sama Pak Camat. Iya. Begitu nggak lama Pak Sekcam itu nelpon saya lagi. Bang, besok abang datang ya pagi, tapi jangan rame-rame, sekitaran jam 8 lebih lah. Iya, iya. Tapi jangan rame-rame karena ruangan kita terbatas. Oke. Nah, baik Pak Sekcam. Sudah itu siapa lagi panitianya ya? Waduh, kalau masalah itu jangan saya yang memanggil, saya bilang. Ya kasih informasi aja ke kelurahan. Iya, iya. Karena kan saya kan tidak ada sangkut pautnya undang-undang itu. Ya, panitia ranahnya lurah. Nah, kan itu dia kan. Baik banget ya. Jadi diundanglah besoknya, saya datang tanggal 4. Tanggal 4 Juli. Iya. Datang. Dihadiri
saya sama pendukung saya 4 orang, panitia ada 3 atau 4 orang, dari kelurahan diwakili oleh Pak Seklur. Berhubung karena Pak Lurah lagi cuti ke Pekanbaru. Oke. Nah, disitulah kami mediasi sama camat. Dan Pak Camat menerangkan semua aturan-aturan apa semuanya, mekanismenya, dan menyatakan ya ini sekalian udah salah ini panitia. Oh, sempat Sempat menyalahkan panitia. sudah. Dan panitia pun udah, oh jadi berarti kami dibubarkan nih Pak ya, udah merasa senang lah. Nah, kalau memangnya kinerja mereka salah kan itu udah merasa senang ya. Jangan dulu kata, kita tunggu Pak Lurah dulu. Kita atur mekanismenya macam mana. Kalau memang yang Pak Henry ini digugurkan, kita adakan penjaringan. Iya. Cuman alasan menggugurkan itu apa? Harus kita, tapi tunggu Pak Lurah, kata dia gitu. Baiklah, tunggu Pak Lurah. Datanglah Pak Lurah selepas Lebaran Haji. Nah, Lebaran Haji kami. Oke. Selepas Lebaran Haji berarti itu pertengahan bulan Juli, karena tanggal 12 Juli kita Lebaran Haji. Jadi saya impul lagi ke Pak Lurah. Pak Lurah macam mana nih Pak Lurah? Ya udahlah Pak Henry, ikutkan secara administrasi bahwa Pak Henry menolak digugurkan. Iya, oke. Saya layangkan surat Bang. Saya bikinkan surat tembusan ke camat. Saya antar Bang. Kelurahan saya antar, habis kelurahan kecamatan pun saya antar. Nah, Pak Lurah pulang. Setelah udah Pak Lurah pulang, dia telepon lagi, Pak Henry kita ketemu yuk sama warga pendukung Pak Henry. Oke. Duduklah kami di rumah satu RT, RT 02 Pak Gunawan, dekatlah rumah sama saya dekat. Nah, disitulah pendukung saya sama tokoh masyarakat sama Pak RT 02, 03 sama Pak RT 04 datang. Memang ya pada masa-masa itu memang sudah terjadi gesekan, polemik. Udah ada gesekan lah. Ya, Dengan arti terlibatnya incumbent. kejenjangan sosial itu sama tetangga itu sudah ada perpecahan. Udah ada perpecahan. Oke. Jadi kan makanya pada malam hari pertemuan itu kami memohon, Pak, tolong kumpulkan warga. Kita satukan semuanya. Iya. Kita jelaskan sama mereka. Ya. Kita adakan pemilihan, itu permintaannya. Nah, itu permintaan Bang Ede ke Pak Iya. Lurah. Tapi nanti dulu kata dia Pak Lurah. Akan saya pikirkan dulu, akan saya jernihkan dulu. Kasih waktu. Dan sekarang pada malam hari ini jangan lagi ngomong-ngomong RW, ngomong RT, pencalonan apa semua, jangan dulu. Bersihkan dulu. Iya. Bikin masa tenang. Oke. Sepakat. Saya bilang, sepakat, saya bilang. RT yang hadir pun sepakat. Iya. Bikin masa tenang. Baiklah, 10 hari dari habis lebaran itu 10 hari masa tenang lah, santai, biasa apa semua. Toh ujung-ujungnya saya dipanggil lagi di telepon sama Pak Lurah. Oke. Adakan pertemuan. Pertemuan lah di Simpang Baskem Sambrik. Ya Sambrik. Oh iya. Minum ya. Diadakanlah pertemuan. Saya sama pendukung saya 1 orang, incumbent 4 RT, panitia, sama ada tokoh masyarakat. Iya. Ya ataupun itu juga hasilnya, saya tetap digugurkan juga. Tetap digugurkan. Iya, tetap digugurkan. Karena saya tidak mengikuti aturan, sementara aturan itu sudah saya tanda tangan di atas materai 10.000. Artinya Pak Lurah pun ikut kekeh dengan Itu juga keputusannya. syarat yang Iya. dikasih panitia. Makanya saya bilang, Pak Lurah, kalau memang kayak gini juga, ngapain Pak Lurah bikin kami masa tenang? Selama 10 hari kami masa tenang. Iya. Ataupun hasilnya ini juga. Nah, jadi baiklah kalau memang kayak gini yang Pak Lurah sampaikan, kecamatan pun saya pun tidak bisa juga, ya Iya. perlu lihat. Saya bilang, saya mengadu ke Komisi 1. Berarti 2 kali nih pertemuannya. Ya, 2 kali. Baik. Pulang saya telepon lah Komisi 1. Pak Sapari Ramadan. Iya. Saya telepon, Pak Sapari, saya ingin melapor. Saya calon RW di perumahan saya
tapi saya digugurkan karena Nah, tidak. sebelum itu Bang, kenapa tiba-tiba Abang terpikir ke Pak Sapari Ramadan? Karena posisinya Pak Sapari Ramadan itu adalah Komisi 1. Komisi Dia 1, sebagai wakil, Tapi itu kan bukan dapilnya kan? bukan dapilnya, Oke. bukan Oke. dapil Pak Sapari, ya kan. Cuman karena ada hubungan emosional, setiap tahunnya kami Artinya undang udah kenal lah. pengajian. Nah, Artinya udah kenal Sudah dan kenal. kebetulan dia di Komisi 1, Nah, maka dihubungi. iya, Oke. saya hubungi dia langsung. Lanjut Bang. Saya ceritalah, Pak Hmm. Sapari, saya sebagai calon RW digugurkan Hmm. dengan alasan tidak mengikuti aturan yang mereka buat. Oke. Oke Pak Henry, coba kita ketemu, nanti ceritakan. Hmm. Nah, saya ceritakan semuanya awal mulanya. Baik, minta nomor telepon Pak Lurah, Hmm. minta nomor telepon Pak Camat. Ya. Ditelepon lah sama Pak Sapari, Pak Camat. Hmm. Nah itu percakapannya saya pun kurang tahu pas lah. Ya, ya. Nah setelah udah Pak Sapari menginformasikan ke Camat, ke Lurah, dia menginformasikan, udah Pak Henry tenang aja. Mungkin dalam minggu-minggu ini mereka akan ikut aturan yang arahan yang saya dari saya diarahkan ke Pak Lurah, ke Camat, mudah-mudahan dapat terlaksana Pak Henry. Iya, iya. Nah baiklah, jadi seiring waktu yang berjalan ini tidak diindahkan apa saran daripada Pak Sapari tadi sama Pak Lurah sama Pak Camat. Saya lapor lagi, Pak ini macam mana Pak, saya bilang Pak Sapari, kok belum ada respon ini, saya bilang. Belum juga Pak Henry, belum. Baiklah, besok ketepatan kami ada rapat. Camat sama Lurah akan saya instruksikan lagi sama mereka. Iya. Jadi pertemuan lah di kantor DPRD antara Komisi 1 sama Lurah sama Camat. Nah, di situ Pak Sapari menginformasikan sama saya bahwa Camat ditanya ada permasalahan nggak pemilihan RW sama RT di Kecamatan Sekupang. Oke. Pak Camat bilang ada Pak 3 tempat di Tanjung Pinggir kalau nggak salah, sama di Tanjung Riau ada 2. Tanjung Riau di mana? Mana Lurah? Nah, ini baik telepon lah Pak Sapari cerita sama saya dari hasil pertemuan mereka. Camat sama Lurah di kantor DPR. Nah, Tanjung Riau Pak, Tanjung Riau di mana? Di Perumahan Galaksi. Perumahan Galaksi. Tapi sudah aman Pak. Aman di mana? Kata dia. Ya calonnya Pak Henry sudah setuju dan oke dan ACC dan Pak Henry legowo. Oke. Nah, kata dia. Pak Henry mana? Kata Pak Sapari. Ya Pak Henry Pak sebagai calon. Dibilang Pak Lurah kayak gitu sama Pak Sapari. Datang Pak Sapari. Ini ketika Banggar. Ya. Ketika mereka bertemu di Banggar. Ya, ketemu di kantor DPRD lah kan. Iya, iya. Pak Henry, kalian jual-jual nama Pak Henry. Ini Pak Henry yang lapor sama saya sampai saat hari ini belum ada terselesaikan. Iya, iya, iya. Sama saya itu. Pokoknya macam manapun tolong diselesaikan dengan baik. Jangan Oke. sampai warga itu berpecah gara-gara pemilihan RW sama RT. Ini permintaan Ya. Pak Sapari ya. Kalian katanya sudah ada yang mau calon, kenapa kalian segampang itu menggugurkan? Iya, iya. Sementara di Ya, tempat oke. saya aja tidak ada yang mau jadi calon RW sama RT. Ini sudah ada calon, segampang itu kalian gugurkan. Iya, iya. Nah, dibilang Pak Sapari, baiklah Pak, akan kita selesaikan. Nah, tapi itu tadi janji ke janji sama Pak Sapari, tapi tidak dilaksanakan sama Pak Tidak Lurah ini. dilaksanakan juga. Nah, tidak dilaksanakan juga sama Pak Lurah ini. Jadi pas pemanggilan kedua lagi, ditanya lagi sama Pak Sapari lagi tadi nih. Ditanya lagi. Ya, rupanya terdengar sama Komisi 4, Ibu Nina. Ibu Nina. Nah, Oh, Ibu Nina dapil situ. dapil situ. Oke. Tolong Bu Nina dihandle, kata Ustadz Sapari. Ini dapil Ibu Nina, Oke. jadi tolong diselesaikan. Jadi Bu Nina itu nelpon saya karena hubungan saya pun sama Bu Nina ya sebatas dia anggota dewan dan berbuat di perumahan saya. Waktu reses saya terima, saya pembawa acara apa semuanya saya yang handle. Oke, oke. Nah, jadi Bu Nina nelpon saya, Pak Henry punya masalah ya? Ya ada Bu, saya bilang ya kan, masalah pemilihan RW sama RT. Ya ini di kantor dewan lagi bising ini Komisi 1 masalah Pak Henry ini. Nah, di sini juga ada RT, Pak. Ya,
anggota kita RT juga. Jadi Oke, lanjut. jadi Pak Henry harusnya bicara lah sama saya. Saya kan sebagai perwakilan Dapil 6. Pak Henry kan warga saya juga katanya. Jadi kalau ada permasalahan itu ya bicara sama saya. Ya Bu, saya mohon maaf lah Bu, karena saya pun sebenarnya ya karena Ibu bukannya komisi yang bagian ini, ya walaupun dia, jadi makanya saya melapor ke yang sesuai apa ya permasalahan saya Bu. Saya bilang gitu. Oh nggak bisa gitu Pak, ya kita sama-sama kata dia kan. Saya perwakilan dari warga katanya kan. Jadi kalau ada permasalahannya kita selesaikan. Terus singkatnya Ibu Nina apa yang dilakuin lagi, Bu? Dia nelpon Camat, Pak Camat, diadakanlah pertemuan. Oke. Oh, bertemu lagi nih. Iya, jadi sama Pak Camat itu 2 kali mediasi pertama sama Pak Camat dan stafnya dan Pak Sekdur. Mediasi yang kedua di kecamatan di aula. Oke. Dihadiri di situ incumbent, saya, pendukung, Sekcam sama Pak Lurah, Bu Nina. Kumpul lah itu. Aku mediasi. Mediasi, ceritakan seperti tadi awalnya bla bla apa semuanya. Oke. Dalam keputusan mediasi itu dalam waktu 1 minggu ke depan diadakan pertemuan warga. Apa permintaan warga? Ya kan? Apakah pemilihan ulang? Bukan ada pemilihan ulang. Apakah pemilihan atau apa lagi satu itu ya? Pak Henry digugurkan. Nah, kan itu dia kan. Oke, selesai. Kami tunggu juga. Kami tunggu. Alasannya karena kegiatan 17. Ini udah masuk bulan 17 ini ya. Kegiatan 17. Ini nggak bisa juga ini. Terakhir, ya kalau memangnya belum juga ada pemilihan ulang, ya terpaksa ke tingkat yang lebih tinggi lagi lah. Artinya gugatan. Iya, gugatan. Apakah salah satu poinnya Iya. yang memang Bang Henry tidak jadi persoalkan terkait misalnya incumbent adalah pengurus partai? Apakah itu poin salah satu gugatannya? Ya gugatannya jelas salah satu anggota partai dan pernyataan saya yang mereka anggap itu sudah melanggar di atas materai. Pernyataan saya yang saya tanda tangani, aturan yang mereka buat saya sudah setujui semuanya yang di atas materai. Itu akan karena mereka berpegang sama itu, sama yang sudah saya tanda tangani materai. Sementara yang saya tanda tangani materai itu tidak ada namanya door to door. Nah, ini Bang Hendrik, kita sebelum di penghujung nih. Ya siap. Ini kan terbicara pemilihan rukun tetangga maupun rukun warga ini, RT dan RW, tentu kita mengacu kepada Perwako. Siap. Betul. Ya. Artinya ini kan peraturan wali kota Batam. Iya. Lurah, camat itu di bawahnya. Ya. Nah, Bang Henry mau menyampaikan sesuatu, pesan mungkin kepada wali kota sendiri atau wakil wali kota terhadap apa yang Bang Henry alami yang dilakukan bawahannya sendiri seperti lurah maupun camat. Ya, kalau dari saya berpesan ke sama pemerintahan Kota Batam, saya minta tolong pemerintahan yang paling bawah RT sama RW ini, tolonglah menjadikan suatu apa dibilangnya rukun rumah tangga ataupun warga. Jadi kalau bisa jangan disangkut pautkan sama aturan-aturan yang ada di pilkada ataupun pileg ataupun terkait politik, pilpres, terkait dengan kepolitikan. Jadi biarlah warga itu bebas memilih siapa yang bisa menjadi pemimpin di Kota Batam ini. Memang secara tidak langsung kita pun tidak bisa menuduh, tidak bisa mengeluarkan intervensi pemilihan RT RW ini. Apakah ada backupan dari wali kota, wakil wali kota, kita tidak tahu.
Tapi kan Bang Hendrik menilai bahwa apa yang dilakukan lurah tidak sesuai dengan Perwako. Ya, Nah, Perwako ini kan peraturan wali kota. ya, Nah, ini kan sama saja tidak menjalankan apa yang telah dibuat oleh wali kota sendiri. ya, betul. Nah, ada nggak langkah Bang Hendrik untuk mengadukan hal ini, mengadukan apa yang dilakukan oleh pihak kelurahan ke wali kota Batam sendiri? Kalau memangnya ada kesempatan, saya siap. Tapi kan macam saya ini kan istilahnya level manusia ataupun sumber dayanya di bawah, Oke. ya kan? Belum sampai ke situ. Tapi itu bisa saja dilakukan. bisa dilakukan kalau memangnya ada jalan, kalau memangnya diberi ruang. Kalau misalnya tidak ada pemilihan Nah, selain dari gugatan. iya, kalau Oke. misalnya di ruang kan lebih enak lagi kita mengutarakannya, kan itu kan. Karena kami ini yang masyarakat ini RT RW ini adalah perpanjangan tangan pemerintah. Oke, Nah, oke. Sebenarnya gini, Bang Hendrik, saya ingin bertanya ke Bang Hendrik terkait RW. Apa sih yang melatar belakangi, artinya apa sih yang mendorong sekali dan kenapa Bang Hendrik ingin menjadi RW? Apa sih motivasinya? Kalau motivasi saya menjadi calon RW sekarang ini, saya ingin berbuat lagi di lingkungan saya. Oke. Sebenarnya pun tadi tuh sebenarnya kalau masalah jabatan RW sama RT ini sebenarnya kalau dinilai sama masyarakat saya sudah pantas. Ya, oke. Nah, sudah pantas. Tapi itu tadi terus terang kalau sekarang ini saya maju sebagai RW, saya ingin memperbaiki lagi lingkungan saya. Oke. Silaturahmi sesama tetangga dan pembangunan yang belum terselesaikan apa yang diajukan ke pemerintahan akan kita usahakan melobi supaya perumahan kita dapat tertata dengan baik semuanya. Oke. Nah, kalau terkait dengan konflik yang ada sekarang, Bang Hendrik, tentu mungkin akan berdampak kepada keluarga. Bukan begitu? Siap. Nah, apa yang dirasakan Bang Hendrik dengan keluarga sekarang dengan konflik yang ada ini? Ya, terus terang kalau saya pribadi menganggap warga itu tidak ada masalah sama saya. Tidak ada masalah. Saya tetap setiap berteguran, perpasan saya Artinya tegur. terutama tetangga ya? Ya, tetangga saya tidak masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau mereka menganggap saya suatu masalah, yaitu pribadi mereka masing-masing. Artinya sebuah risiko lah. Ya, resiko. Oke. Yang penting jadi RW pun tidak jadi RW pun saya biasa sama tetangga. Tetap Satu tetangga perumahan. bermasyarakat. Tetap. Karena saya pun dari dulu pun tinggal di perumahan Galaksi itu saya sudah tanamkan sama warga semuanya. Sewaktu saya menjadi sekretaris RW, setiap ada pembicaraan musyawarah, saya bilang jadikanlah ini kampung kedua kita setelah kampung yang pertama kampung halaman. Jadi hidup mati kita, sosialisasi kita, rezeki kita di perumahan ini. Oke. Nah, jadi suka duka yang kita hadapi adalah tetangga semua yang dapat merasakannya. Bukan saudara kita yang ada di kerja di Pemko, di kantor DPRD, bukan. Jadilah tetangga saudara kita yang terdekat. Dan di situ bermacam-macam suku. Macamnya cukup. Ada. Terakhir Bang Hendrik, Siap. ada pesan dari Bang Hendrik untuk warga khususnya yang mungkin ya ada yang konflik, yang biasanya duduk bareng, sekarang tidak terjadi duduk bareng karena persoalan pemilihan RW ini. Mungkin Bang Hendrik mau kasih pesan, dan juga untuk mungkin panitia maupun lurah nih. Nah, mungkin boleh disampaikan Bang Hendrik. Baik, untuk panitia pemilihan RW sama RT Galaksi, terima kasih atas kinerjanya. Walaupun ini belum selesai, masih ada polemik. Ya. Terima kasih atas kinerja bapak-bapak yang sudah
menjalankan semua aturan-aturan yang dituangkan dalam kepanitiaan yang di SK-kan sama Pak Lurah. Terima kasih. Dan semoga dengan kejadian ini menjadi pembelajaran. Pembelajaran yang mana kita bisa menilai mana yang baik dan buruknya dari segi pribadi ataupun umum. Untuk Pak Lurah dan juga Pak Camat, tolong tetap satukan masyarakat kami Perumahan Galaksi. Karena Bapak Lurah dan Camatlah orang nomor 1 di kelurahan dan kecamatan. Tolong rangkul kami kembali, kumpulkan kami, dudukkan kami bersama, kita selesaikan bersama-sama. Jangan takut ada anarkis. Kita ada keamanan dari Babinsa, Babin Kantikmas, kita ada keamanan. Kita pergunakan mereka. Kita jaga. Dan jangan sampai ada kepentingan. Jangan ada sampai ada keributan, ataupun kepentingan pribadi. Kepentingan politik juga. Kepentingan politik juga. Jadi tolong kepada Pak Camat Sekupang dan Pak Lurah Tanjung Riau agar segera diselesaikan, jangan sampai ini berlarut. Seperti apa permintaan dan arahan daripada Komisi 1, tolong dilaksanakan. Untuk warga Perumahan Galaksi Park, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin selama dari mulai saya pencalonkan sehingga saat ini merasa tidak nyaman dengan berita-berita dan juga mungkin tutur sapa saya. Saya mohon maaf. Mari sama-sama kita kembalikan kekompakan Galaksi yang aman, sejuk dan sejahtera, supaya kita bisa mengedepankan suatu perumahan kita, baik itu di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kota. Mari sama-sama kita membangun. Dan satu pesan saya yaitu jadilah tetangga itu saudara yang terdekat. Karena suka dan duka mereka lah yang lebih tahu keadaan kita saat ini. Betul. Luar biasa pesan yang mendalam. Ada satu Bang, betul, yang sampai saat hari ini apapun makian dan cacian yang dilontarkan sama saya dan keluarga, saya memaafkannya. Mudah-mudahan yang memaki dan mencaci saya cepat disadarkan. Amin. Cepat disadarkan, jangan sampai ini berlarut menjadi suatu permusuhan. Ini yang berefek ke keluarga. Itu sama keluarga dan saya sendiri Bang. Makanya terus terang, saya selama 12 tahun tidak pernah punya ada masalah di perumahan itu. Hubungan saya itu baik dari yang anak-anak sampai yang orang tua, selalu baik, tidak ada punya masalah. Tapi dengan pencalonan saya ini, saya bertanya apakah saya tidak ada hak untuk sebuah menjadi seorang RW di perumahan ini. Nah itu yang sampai saat hari ini memang dalam hati kecil saya, ya inilah yang saya rasakan. Artinya ada dampak yang luar biasa ke jelas. Keluarga. Ya. Itu yang saya mau konfirmasi. Nah artinya sementara Bang Hendrik mencalonkan sebagai calon ketua RW ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Bukan. Tapi karena sudah lama berbaur, sudah lama membantu warga setempat, sehingga kenapa tidak saya mencalonkan, kan begitu, agar saya lebih luas lagi. Apa yang Bang Henry lakukan hari ini tentu akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin untuk pelajaran apa yang Bang Henry perjuangkan saat ini mungkin akan menjadi contoh dan pesan untuk setiap calon ya, terutama juga yang incumbent, baik dari RT maupun RW. Bahkan ini tentu apa yang Bang Henry hari ini sampaikan akan menjadi pesan bagi semua lurah di Kota Batam, bahkan di Indonesia. Nah, artinya Bang Hendrik, kami berpesan Bang Hendrik tetap semangat berjuang. Siap. Mungkin apa yang kita lakukan pasti ada punya resiko, tapi jangan pernah berhenti. Nah, artinya jangan pernah berhenti berbuat baik. Siap. Itu yang utama. Dan kami dari Alur Podcast mengucapkan terima kasih banyak Bang Hendrik hari ini
Bang Henry ya. Iya. Bang Henry sudah ingin mampir, ingin hadir, kami undang, tidak pernah langsung, padahal kita janjian kayaknya baru 1 hari dan belum pernah bertemu. Iya, betul. Selama ini belum pernah ketemu Iya, kita, betul, betul. baru ini. Iya, betul. Jadi kami sangat apresiasi Bang Henry mau datang ke Alur Podcast. Siap. Kami sangat apresiasi, kami sangat terima kasih. Dan tentu persoalan ini kami akan kupas tuntas sampai kapanpun, dan kami tunggu juga ya mudah-mudahan ada pemilihan ulang Siap. ya, agar tidak terjadi lagi konflik-konflik berikutnya. Artinya jalankanlah sesuai perwako, kan begitu. Terima kasih Bang Hendrik sudah mampir. Semoga Bang Hendrik dan keluarga selalu sehat dan tetap jadi orang baik. Siap, Bang. Terima kasih Bang Hendrik ya. Yuk.